Mereka menganggap kematian dengan sangat berbeda dari semua orang. Bagi mereka, kematian adalah peristiwa terbesar dalam hidup mereka. Momen terbesar dalam hidup kita. Itu gua di belakang kita. Suku Toraja. Kami memiliki budaya yang unik, tak dimiliki seorang pun di Aku tidak memahami apapun tentang tempat ini. Lihat, pemakaman di sini berlangsung 5 hari. Itu tertulis di sana, dari tanggal 15 sampai tanggal 20. Itu bukan berarti pemakamannya untuk seseorang yang baru saja meninggal. Mungkin sudah setahun, atau 2, dan terkadang 10. Karena mereka menyimpannya di rumah mereka. Sampai mereka memutuskan, sebagai satu keluarga, untuk melakukan pemakaman hari pertama di suku Toraja. Cukup sederhana. Saat ini, teman-teman, mereka sedang bersiap-siap untuk pemakaman. Seperti yang kalian lihat, mereka membawa seekor kerbau, dan semua orang membawa hadiah. Dan ini tergantung pada hubungan kalian dengan mendiang. Jadi, sekarang orang yang meninggal ada di dalam bersama mereka, tetapi mereka tidak menganggapnya mati. Mereka menyimpannya di dalam dan mengganti pakaian mereka setiap hari. Mereka juga mendudukannya, memberi mereka makanan dan rokok, seolah mereka masih hidup. Sekarang, mereka mengumumkan bahwa dia akan menghilang. Jiwanya akan pergi dan kemudian menghilang. Ayahnya ada di sini, sudah meninggal selama 5 tahun. Orang mati tapi tidak mati. Bagi mereka, mereka menganggapnya sakit. Begitu mereka meninggal, mereka menempatkannya di rumah. Sampai mereka memutuskan bahwa mereka harus dikuburkan dan dibuat pemakaman. Yang merupakan pemakaman termahal di dunia. Dia tersenyum lebar. Sekarang kita akan melihat paman dari Dario. Kisah keluarga ini aneh. Bagi kami, bahkan jika sudah 10 tahun masih dianggap sakit. Hingga sekarang, mereka tidak menganggapnya mati. Bahkan setelah 5 tahun. 10 tahun atau 5 tahun? 10. Dia di sini sudah 10 tahun dan tidak dianggap mati sampai pemakaman diadakan. Kita akan kembali di hari kedua yang akan menjadi awal dari konflik. Setiap rumah Toraja menyimpan mayat di dalamnya. Itu sebabnya kami memutuskan untuk mengunjungi lebih dari satu keluarga. Satu untuk yang sudah mati, satu untuk yang masih hidup. Sekarang kita akan masuk ke rumah dan membawakan rokok. Kami bertemu Yaku. Terima kasih undangannya. Terima kasih sudah mengundang kami. Ayahnya meninggal dunia Kapan? sudah setahun. Sudah 1 tahun yang lalu. Dan dia tinggal di rumah itu. Mereka hidup bersama. Bagaimana perasaan? Sebuah tradisi ya? Ya, tradisi kami. Ayahnya telah meninggal selama lebih dari setahun, tapi sekarang mereka memutuskan untuk melakukan pemakaman dan menerima kematiannya. Untuk pergi ke kehidupan lain, karena sekarang dia belum mati bagi mereka. Jadi dia tidak dianggap mati, dia dianggap sakit. Dengan pemakaman, mereka akan menganggapnya mati. Rumah Toraja sangat istimewa. Mereka membawa makanan dan air untuk ayah mereka yang sudah meninggal di lantai atas. Kami naik ke atas dan mereka mengantar ke ayah mereka rokok dan kopi. Dia sudah di sini selama 1 tahun. Mereka memasukkan barang-barang berharga miliknya yang selalu dikenakan. Kalian lihat, tidak mati. Mati tapi tidak mati selama lebih dari setahun. Hingga mereka memutuskan dia telah mati. Aku tidak percaya dengan yang kulihat. Ini tradisi yang sangat aneh. Tahun depan mereka akan mengadakan sebuah pemakaman besar. Upacara pemakaman paling rumit di dunia. Seseorang tidak mati bagi mereka. Karena bagi kami, mereka masih sakit, masih hidup dan hanya tubuhnya yang mati. Ayah mereka ada di sini. Mereka mengenakan pakaian padanya. Dan mereka sering memandikannya ketika ada anggota keluarga datang menemuinya. Karena mereka mencintainya, mereka menahannya di rumah. Sudah berakhir. Setelah 1 tahun, mereka akan menempatkannya di bangunan keluarga, di mana mereka menempatkan orang mati. Terima kasih. Jadi kalian tidur di sini? Mayatnya di sana, dan mereka tidur di sini. Begitulah cara keluarga tidur. Dan di dalam satu ruangan, ayah mereka tidur. Mati? Tertidur? Aku tidak tahu. Ayo. Ini adalah hari pemakaman di medan perang. Ini adalah hari di mana kerbau bertarung. Pertarungan kerbau.
Semoga berhasil. Ini adalah perayaan terbesar di seluruh desa, dan kerbau-kerbau bertarung untuk pemakaman. Dan esoknya, mereka akan dibantai. Apa maksud dari kerbau? Apa hubungannya dengan pemakaman Toraja? Dan mengapa mereka membantainya? Ini adalah ruang tim, sama seperti dalam perang. Dan sekarang akan dimulai. Kerbau ini akan turun sekarang ke medan perang. Kalian tidak takut? Untuk memahami lebih lanjut, kami harus bergabung dengan tim. Kami akan memanggil semua kerbau yang bertarung hari ini. Pada hari ini, semua tim berkumpul untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Pertarungan akan segera dimulai dan suasananya tegang. Orang-orang di sini melakukannya dengan serius. Pertarungan dimulai dan juga taruhannya. Aku sedikit bingung. Bukankah ini seharusnya pemakaman? Kami keluar dari pemakaman. Dan pertarungan kerbau sudah berakhir. Namun, tiba-tiba pertarungan berubah dari pertarungan kerbau menjadi pertarungan manusia. Ada banyak orang. Ini bentuk pengampunan, cinta, dan pemakaman berubah menjadi perkelahian. Orang yang baru saja lewat adalah pemenangnya. Pertarungan sengit menentukan yang menang dan yang kalah. Yang aneh adalah ini untuk upacara pemakaman. Karena ada yang meninggal, mereka melakukan ini. Itu dia yang kalah. Besok kalian akan melihatnya. Mereka akan membantai kerbaunya. Mereka akan menghabisinya dengan cara yang sangat kejam. Aku sudah pernah melihatnya, tetapi tidak secara langsung. Aku tidak tahu apakah boleh merekam. Tapi adegannya sangat kejam, teman-teman. Oke, teman-teman. Selamat pagi. Ini hari ketiga sekarang. Di suku Toraja. Sekarang kita akan pergi ke acara. Acara terbesar di seluruh area. Semua orang membawa hadiah. Hari ini mereka menyambut tamu dan menyembelih kerbau. Oke teman-teman, sekarang ini adalah peristiwa paling aneh yang pernah kulihat. Para tamu datang dari seluruh Indonesia untuk meramaikan acara ini. Dan juga kalian akan melihat kelompok orang-orang ini bernyanyi dan tampil. Mereka berkata, ini adalah pemakaman paling mahal yang pernah kalian lihat di dunia. Keluarga di sini, setiap orang harus membawa hadiah, kerbau atau babi. Tergantung pada orangnya, hubungannya dengan kalian, mereka akan menyembelih sekarang. Kami tidak bisa menunjukkan adegan ini ke kalian, tapi caranya sangat kejam dalam menyembelih kerbau. Kami keluar, kami tidak tahu harus berkata apa. Jujur, aku tidak mengerti apa-apa tentang tempat ini. Aku tidak percaya. Orang-orang tidak tampak sedih. Aku sedih. Itu tidak berhubungan denganku. Dan mereka tampak normal. Orang-orang tertawa dan minum. Bau darah terlalu kuat. Darah di mana-mana. Hari ketiga selesai. Tapi cerita belum berakhir. Ini adalah beberapa dari gua-gua orang mati ada di sepanjang perjalanan pulang. Kami berada di rumah lain, dia bersama mereka di rumah. Seperti yang kalian lihat, dia memiliki kamar sendiri. Dia adalah ibu mereka. Tapi ini terlihat seperti baru meninggal. Mereka merias wajahnya dan memakaikan anting-anting. 1 bulan yang lalu Satu bulan yang lalu meninggal. ini pertanyaan dari kami. Bagaimana kamu bisa tegar
ada keberadaan ibumu di sini setiap hari. Ya, Dia merasa sedih tentunya. Tapi dengan momen ini, dia masih bisa melihatnya kadangkala atau membukanya. apa dia melihatnya setiap hari? Dia bisa melihatnya setiap hari. Mereka menyuntiknya, jadi dia tidak membusuk. Mereka memberinya suntikan. Aku takut dia bergerak. Karena mereka mencintainya, Karena kami masih mencintainya. ini pertama kali aku melihatnya dalam hidupku. Suntikan formalin. Karena itu mayatnya tidak bau busuk. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Aku tidak tahu seperti apa rasanya. Datang. Hari ketiga sudah selesai, tapi cerita belum berakhir. Hari terakhir di Toraja. Ini hari yang menyedihkan. Ucapkan selamat tinggal pada mayat, menempatkannya di dalam gua. Sekarang mereka membawa mayatnya ke bawah untuk memindahkannya ke kuburan. Ini adalah hari terakhir dari pemakaman. Kalian melihat lapangan ini? Disinilah mereka menyembelih kerbau kemarin. Bahkan tanduk kerbau merupakan simbol yang sangat penting tentang suku Toraja. Ketika mereka menyembelih kerbau, mereka meletakkan tanduk ini dan menggantungkannya di rumah mendiang, pria atau wanita. Dia sudah meninggal selama 5 tahun. Hari ini dia akan dibawa ke gua. Dia akan keluar rumah. Hari ini adalah hari terakhir, saat-saat terakhir bersama keluarga. Jadi nanti mereka akan menurunkan peti mati itu ke tengah. Kemudian semua keluarga, anak dan cucu, kita akan berfoto bersama keluarga. Tapi aku belum pernah melihat metode perpisahan mereka di seluruh dunia. Ini adalah ritual terakhir. Kalian melihat tangisan? Kalian melihat perasaan mereka sekarang? Meskipun sudah tiada selama 5 tahun, tapi perasaan mereka pada saat-saat terakhir. Karena mereka baru sekarang menganggap sebagai waktu perpisahan. Baiklah teman-teman, sekarang setelah 4 jam menunggu, ritual pemakaman yang paling rumit di dunia. Ini seperti perang. Mereka berhenti dan menurunkannya dan mulai berkelahi. Ini tidak terlihat seperti pemakaman. Mereka bermain dengannya. Merayakan kematian lebih dari pernikahan. Mereka punya target. Mereka punya target. Lihat bagaimana mereka melempari kami dengan lumpur. Kami datang untuk pemakaman. Ini bagian dari tradisi, bukan? Kalian harus bermain sambil mereka menempatkan. Kita semua adalah kelompok. Bertarung bersama. Lihat lumpurnya. Itu mengenai semua orang. Aku belum pernah melihat ini selama hidupku. Itulah akhir dari upacara pemakaman Toraja. 5 hari sudah berakhir, tapi cerita belum berakhir.